wabarakatuh, para pemirsa PPFU TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi dalam keadaan yang sehat tanpa ada kurang suatu apapun. Di sini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, pernah juga hadir di PPFU TV. Beliau adalah salah satu pakar supranatural dengan Mbah Bardo. Alhamdulillah. Kabarnya Mbah? Kabarnya saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbah, di zaman yang serba modern ini, di zaman yang canggih digitalisasi ini, masih banyak Mbah. Ternyata di masyarakat itu terjadi yang mungkin bisa dikatakan itu sebuah mitos, tapi itu nyata. Banyak sekali orang-orang yang datang itu mengeluh, atau orang-orang yang bertanya itu kenapa dia itu melakukan sebuah usaha, melakukan bisnis, menghasilkan rupiah, menghasilkan uang, tapi ketika kok dibawa uangnya, ketika mau digunakan untuk transaksi, itu kok kurang, hilang 1 lembar, 2 lembar, 100-200 ribu, dan hilangnya itu tiba-tiba, tidak terasa dan tidak disangka. Itu karena apa, Mbak? Bilang ada istilah saja seperti babi ngepet, ngibri, bahkan yang sering kita dengar istilah toyol. Toyol itu memang nyata tapi tidak bisa dilihat dengan mata kita. Itu emang bisa terjadi, orang bisa mempunyai toyol, bisa melakukan babi ngepet, bahkan ngibri monyet, itu bisa dan bisa terjadi untuk pengambilan uang, pengambilan apa, bahkan bisa untuk mencelakakan orang, itu bisa. Itu dari dulu memang sudah ada. Kalau dulu itu namanya sihir. Nah, itu memang akad. Kalau kita mau mengambil toyol itu akad dalam arti akad yang efek sampingnya kepada yang pengambilan itu sendiri. Memang ada toyol itu Memang ada orang yang memelihara ataupun melakukan ritual untuk pengambilan harta-harta seperti itu, pengambilan uang-uang seperti itu, Mbak. Itu memang nyata. Bahkan saya sendiri cuma belajar pengambilan toyol itu, saya di sekolah itu belajar di sekolah tabib ini ya, itu pengambilan toyol itu salah satunya dengan kita beli paku di warung. Nah, setelah antara warung sampai rumah, di tengah-tengah itu diambil paku yang tidak ada kepalanya. Itu salah satu syarat untuk pengambilan toyol itu. Itu memang ada, bahkan nanti toyolnya manut kepada kita. Selama di dunia ini kita manut, kalau nanti efeknya di akhirat gitu. Oh, berarti insya Allah kalau ada orang-orang yang punya masalah duitnya hilang seperti itu, nanti bisa menghubungi jenengan, Mbah, gitu. Bisa. Para pemirsa, nanti kalau ada yang kehilangan duit seperti itu bisa menghubungi Mbah Bardo. Cuma yang sering kita terjadi ya di masyarakat, misal ada orang, saya melihat toyol di sana, di pohon kelapa di rumah saya ada toyol. Itu kalau menurut di tabib itu, kalau orang melihat toyol langsung diceritakan kepada orang, itu didefinisikan orang itu bohong gitu. Orang itu bohong, itu untuk pelanggaran di tabib gitu. Oh gitu. Berarti tapi untuk tuyul sendiri ataupun makhluk-makhluk yang bisa digunakan untuk perewangan pengambilan ataupun pesugihan lah, kalau dalam orang-orang Jawa mengatakan untuk pesugihan seperti itu sebenarnya apakah makhluk-makhluk seperti itu mengambilnya itu ke sembarang orang, atau cuman orang-orang tertentu yang diambil itu? Biasanya ada yang disuruh ambil, biasanya ada orang yang tertentu, tinggal menurut orang yang sahibul toyol itu. Oh, berarti disuruh ambil sana, dia ambil sana gitu. Oh, terus kalau ini, Mbak, bagaimana caranya agar uang kita itu
aman dari jangkauan tangan-tangan jahil tuyul itu loh. Kalau istilah kalau di pesantren itu istilahnya kalau sholatnya full 5 waktu, bahkan walaupun satu ayat di rumah itu dengan mantep, itu salah satunya tuyul tidak masuk. Terus ada lagi yang langsung bersentuhan dengan tuyul itu menghindari seperti kaca. Dia kalau kaca bisa mengambil tapi dia kehilangan fokus, dia melihat kaca itu. Terus ada lagi bawang merah itu dia baunya nggak suka, bawang merah. Terus ada lagi macam-macam sih. Contoh kita yang paling ampuh yaitu untuk istilahnya membaca Al-Quran di situ untuk mencegahnya. Selain kalau membaca Quran secara umum, tapi ada nggak secara khusus doa khusus tolak tuyul kayak gitu? Ada, itu ada. Cuma wadarnya kalau di sini nanti diamalkan pemeriksa itu tidak baik, ada efeknya. Itu harus ada tertentu gini, bacanya gini. Kalau dijelaskan di sini itu ada mudorotnya. Secara umum saja. Tadi tolong ijazahkan doa khusus atau ayat khusus untuk menanggulangi tangan-tangan jahil tuyul itu, Mbak. Kalau yang paling ampuh tuyul yang tidak suka itu ayat kursi itu harusnya tiap hari kita pagi baca ayat kursi, malam membaca ayat kursi. Kalau kita membaca pagi, siang itu sampai sore aman. Kalau sore atau malam itu sampai pagi aman. Bahkan kalau ayat kursi tidak tuyul untuk semua sesuatu dari tangan-tangan jahil makhluk halus itu tidak bisa. Berapa kali, Mbak, itu? Kalau ya ayat kursi 3 kali cukup. Berarti pagi 3 kali, pada subuh ya, pada subuh 3 kali, pada maghrib 3 kali untuk menjaga dari hal-hal godaan-godaan atau gangguan-gangguan makhluk gaib. Para pemirsa PPFU TV yang budiman, itu tadi kita bicara tentang banyak hal dan salah satunya ada ijazah dari Mbah Barso untuk mengamalkan uang dari tangan jahilnya tuyul dan sebangsanya itu dengan mengamalkan ayat kursi 3 kali ba'da subuh dan 3 kali ba'da maghrib. Bagi yang ingin mengamalkan ijazah ini bisa dengan cara subscribe dan ketik Qabiltu di komen. Gitu, Mbak. Diterima ijazahnya, Mbak. Terus kita lanjutkan lagi ngobrolnya agar orang itu yang pengen sugih biar nggak pengen dadak. Dan itu kan kalau kita ngingu perewangan, ngingu tuyul dan sebagainya itu orang pengen sugih dadak bahasanya, Pak. Nah, wong sing pengen sugih dadak ngoten niku, itu apakah ada efek samping untuk orang tersebut ketika dia di dunia dan ketika di akhirat, itu bagaimana itu? Kalau dampak dari tuyul bahkan sejenisnya yang mengambil hak orang lain dengan itu dampak di dunia dan akhirat ada semua, bahkan di akhirat lebih-lebih. Kalau dampak di dunia itu yang pertama otomatis hartanya tidak berkah, hasil colongannya. Terus yang kedua, ketika orang yang tuyul ketika mau sakaratul maut itu ada akot itu istilahnya tuyulnya ngerewangi berapa tahun dia mengambil amal bagus untuk ongkos dia. Biasanya sakaratnya lama, dia akad antara tuyul dengan orangnya untuk mengambil amal baik. Itu di dunia nggak berkah, ketika menjelang azal dia minta amal bagus. Kalau di akhirat terlebih-lebih udah nggak bisa dibayangkan saking cilakanya orang itu. Terus cara memutuskannya, kalau memang kita itu memang kadung, namanya kok kadung sudah mempunyai akad dengan makhluk halus seperti itu dan lain sebagainya, terus pengen putus, itu bagaimana caranya? Kalau ingin putus, kalau otomatis itu langsung kita dengan taubatan nasuha, dia otomatis muncul sendiri. Dengan kita taubatan nasuha ada ketentuan-ketentuannya. Yang penting intinya pertama taubatan nasuha dulu, terus nanti itu ambilnya di mana, prosesnya gimana, itu yang tahu biasanya orang yang
ngasih toyol ataupun orang-orang yang ahli tabib. Apa inti pertama umumnya yaitu langsung taubatan nasuha, itu sudah cukup. Berarti saran Mbah Barto ini untuk yang memang kadung sudah mempunyai akad dengan makhluk-makhluk halus, cepat diputuskan Mbah ya. Iya, iya. Diputuskan hubungannya agar selamat dunia Dan akhir. dan akhiratnya. Terima kasih para pemirsa PPFU TV yang budiman dimanapun berada. Semoga obrolan nyantai kita ini bisa diambil hikmahnya, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.